Baik, terima kasih Ibu. Bapak, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Mangga, mangga, mangga. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah share screen-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah Lucy, silakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Zikri Fahrul Nur Hadi MSI selaku dosen penguji pada siang hari ini. Selamat siang Pak, salam kenal saya haturkan. Yang saya hormati Ibu Pupu Jamilah MIKOM selaku dosen penguji juga yang hadir membersamai secara offline. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Dandi Bahtiar SEMM. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Lucia Aida Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 2081000004 akan mempresentasikan skripsi dengan judul Akhir Pola Komunikasi Terapeutik Terapis pada Pemulihan Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa, studi kasus di Yayasan Rumah Pulih Jiwa Ciranjang. Baik, dan inilah hasil penelitiannya. Di awal Bapak Ibu mohon izin saya akan membahas kenapa sih penelitian ini penting. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahwa tingkat ODGJ, tingkat gangguan jiwa itu sangat tinggi sekali. Bahkan pada tahun 2023 data terbaru menunjukkan sekitar 20% naiknya. Salah satunya juga di Kabupaten Cianjur, lebih dari 3.000 orang mengalami gangguan jiwa. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa komunikasi yang baik antara perawat, dokter, terapis, ataupun tenaga kesehatan sangat mempengaruhi tingkat pemulihan pasien. Salah satunya adalah pasien ODGJ. Hal itulah yang kemudian membuat saya tertarik dan penasaran bagaimana sih pola komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh terapis yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini kepada pasien ODGJ yang menjadi lokus penelitiannya adalah Yayasan Rumah Pulih Jiwa Ciranjang. Berikut untuk identifikasi masalahnya di sini ada dua, yaitu bagaimana pola komunikasi terapeutik terapis pada pemulihan pasien ODGJ. Yang kedua, apa ciri khas komunikasi simbolik yang dilakukan oleh terapis pada pemulihan pasien ODGJ. Untuk tujuan penelitiannya ada dua juga, yaitu untuk mengetahui pola komunikasi terapeutik terapis dan mengetahui ciri khas komunikasi simbolik yang dilakukan oleh terapis pada pemulihan pasien ODGJ. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin. Untuk masih terdengar suara saya? Baik. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatannya studi kasus. Dan untuk subjek penelitiannya adalah terapis di Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Untuk objek penelitiannya di sini adalah kegiatan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh terapis di Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Sugiono. Untuk uji validitasnya menggunakan triangulasi narasumber. Dengan metodologi penelitian yang saya gunakan, saya berharap mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan. Dan Bapak Ibu, berikut hasil penelitian yang saya dapatkan. Ternyata setelah saya melaksanakan penelitian, ada 4 tahapan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh terapis di Yayasan Rumah Pulih Jiwa, Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama adalah tahap prainteraksi, kedua tahap perkenalan, ketiga tahap terminasi, dan mohon maaf, ketiga tahap kerja, dan keempat adalah tahap terminasi atau pemeliharaan. Nah, di tahap prainteraksi di sini terapis mengumpulkan administrasi, terus juga pemeriksaan medis kepada pasien ODGJ baik yang baru ataupun yang sudah lama, dan menyusun strategi komunikasi. Nah, setelah itu berlanjut ke tahap perkenalan. Untuk tahap perkenalan ini, terapis mengumpulkan informasi awal yang sudah didapatkan pada saat tahap prainteraksi. Dan di sini terapis juga memperkenalkan diri kepada pasien ODGJ, terus membangun keterbukaan dan dengan menggunakan komunikasi asertif ataupun komunikasi yang wajar, komunikasi yang masih menghargai batasan-batasan pasien seperti itu. Nah, berlanjut ke tahap kerja, Bapak dan Ibu, di sini saya menemukan keunikan di tahap kerja ini. Ternyata terapis di sini menggunakan pendekatan hipnotis. Nah, pendekatan hipnotis ini setelah saya kaji lebih dalam lagi, setelah saya lebih detail lagi saya kaji bahwa pendekatan ini
ini dinamakan pendekatan mindfulness gitu. Jadi terapis di sini mengajak ngobrol, bercerita dengan suasana yang tenang, suasana yang santai kepada pasien ODGJ, sehingga dengan tidak sadar pasien ODGJ bercerita apa yang dia rasakan, apa yang sedang menjadi pemikiran dia gitu, dan apa penyebab dia gangguan jiwa seperti itu. Nah, berikutnya ada pendekatan spiritual. Berdasarkan data yang saya dapatkan, ada 65 pasien ODGJ yang sedang melaksanakan pemulihan. Nah, 65 orang pasien ODGJ ini memeluk agama Islam, sehingga di pendekatan spiritual ini pasien ODGJ melaksanakan sholat berjamaah, terus juga solawatnya itu adalah solawat syifa, serta mendengarkan tausiah dari pemuka agama di sana. Nah, berlanjut ke tahap akhir, yaitu tahap terminasi atau pemeliharaan. Di tahap terminasi ini, karena 65 pasien ODGJ ini itu menetap di Yayasan Rumah Pulih Jiwa, sehingga untuk terapis dapat memantau kondisi pasien secara intens, seperti itu. Perkembangannya seperti apa, proses interaksinya bagaimana, sehingga dapat dipastikan terkontrol dengan baik untuk kondisinya. Nah, berikut karakteristik komunikasi simbolik atau ciri khas komunikasi simbolik di Yayasan Rumah Pulih Jiwa yang saya temukan. Ada 2, Bapak dan Ibu, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk verbalnya, kata dan bahasa. Nah, kata-kata yang khas yang digunakan oleh terapis dan para pengurus di Yayasan Rumah Pulih Jiwa adalah salam sehat jiwa dan salam mantap jiwa. Ini merupakan energi positif ya, menyalurkan energi positif di lingkungan Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Untuk bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional ataupun bahasa menyesuaikan gitu. Misalkan latar belakang pasiennya orang Sunda, berarti menggunakan bahasa Sunda, seperti itu. Nah, untuk komunikasi nonverbalnya ada 6 yang saya temukan, yaitu yang pertama vokalis, kinesik, proksemik, penampilan fisik, kronomiks, dan artifak atau lingkungan penyembuh. 6 komponen ini sangat diterapkan dengan baik oleh terapis dan para pengurus di Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Dari pembahasan yang saya sampaikan dan yang saya presentasikan barusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 tahapan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh terapis di Yayasan Rumah Pulih Jiwa ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tahap pra-interaksi, kedua tahap perkenalan, ketiga tahap kerja, dan keempat adalah tahap terminasi atau pemeliharaan. Nah, untuk ciri khas komunikasi simboliknya, yaitu ada 2, verbal dan non-verbal. Untuk verbalnya ada kata dan bahasa. Kata-kata yang khasnya itu salam sehat jiwa dan salam mantap jiwa. Untuk bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau menyesuaikan latar belakang pasien itu berasal. Untuk komunikasi non-verbalnya ada vokalis, proksemik, kinesik, kronomiks, lingkungan fisik, dan artifak atau lingkungan penyembuh. Demikian paparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan, dan saya, Lucy Ayudaningsih, siap untuk diuji. Baik, terima kasih dari Lucy peserta sidang yang sudah memaparkan presentasinya. Oleh karena langsung saja Pak Dr. Zikri Fahrul Nur Hadi untuk menyampaikan kritik dan saran-sarannya kepada peserta. Silakan Bapak. Semua hilang lus. Bapaknya ada. Siap. Mohon izin Bapak, dipersilakan. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi, dan Pak Dekan ya, ada Pak Dekan ya, Pak Dandi Umah Damang, sehat Pak? Oke, terima kasih atas waktunya untuk menguji ya. Oke, namanya Lucy ya, Lucy Yap. Ayudaningsih. Oke. Betul Pak. Mohon izin Pak, apakah saya bisa mengaktifkan recorder? Boleh. Yap, izin Pak. Oke. Ya, pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Terus yang kedua juga saya ucapkan selamat ya kepada Lucy ya yang sudah bisa melakukan sidang gitu ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Judulnya ini tentang pola komunikasi terapeutik ya.
Oke. Betul. Berapa lama melakukan risetnya? Siap 3 bulan, Pak. 3 bulan. Wah, luar biasa ya 3 bulan. 3 bulan itu sudah sama jadi skripsinya, tugas akhirnya, Untuk waktu 3 atau penelitiannya aja itu. penelitian, Pak. Penelitiannya selama 3 bulan, ada Ya, pra survei, terus juga melaksanakan ya. survei secara langsung, terus juga saya menetap di Yayasan Rumah Pulih Jiwa, sekaligus melihat bagaimana terapis melaksanakan komunikasi terapeutiknya, Pak. Oke. Berarti sekaligus udah bekerja di situ, di yayasan itu ya? Siap tidak, Enggak. Pak? Oh, enggak. Takutnya subjektif ya. Siap tidak? Oke, berarti tidak bekerja di situ ya. Oke. Nah, ini pola komunikasi terapeutik. Kenapa disebut sebagai pola komunikasi terapeutik terapis? Baik, mohon izin Pak. Hmm? Di sini saya menggunakan penelitiannya terkait komunikasi terapeutik karena merupakan komunikasi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, tenaga Hmm. kesehatan di sini yang menjadi subjek penelitian saya adalah terapis. Kenapa? Karena Hmm. saya menggunakan metodologi penelitiannya kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Saya di sini ingin mencari keunikan dari subjek penelitian saya. Nah, di penelitian-penelitian sebelumnya, untuk subjek Hmm. penelitiannya ada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Nah, kalau di sini saya menggunakannya terapis, Pak. Saya menggunakan subjek penelitiannya terapis. Oke. Berarti yang menjadi subjek informan pada penelitian ini adalah terapisnya ya. Betul, Oke, Pak. berarti itu yang diwawancarakan ya, tidak Betul. ODGJ-nya ya. Takutnya ODGJ-nya diwawancara. Oke, Siap tidak, Pak? terapis ya. Oke. Nah, kenapa menggunakan case study? Ya, biasanya kalau case study itu kan ada kasus itu ya. Ya, Ya, betul, Pak. kasus misalkan terkait dengan pola-pola yang dilakukan oleh terapeutik terapis ini kepada ODGJ ini ya. Nah, Ya. kasusnya itu kan jelas ya kalau menurut Yin itu ya di bukunya studi kasus itu kan ada kasus multi case itu ya, ada double case itu ya. Nah, ini. Nah, di mana letak relevansinya antara studi kasus di dalam penelitian Anda gitu? Baik, baik, Pak. Nah, Di sini saya menelitinya secara khusus, yaitu terkait terapi saja. Jadi tidak terlalu banyak terapis yang saya teliti, hanya ada 2 terapis yang saya teliti, sehingga saya ingin menemukan keunikan yang dilakukan oleh terapis, ya salah satunya terkait komunikasi yang dibangun. Karena menurut saya ini hmm, hal yang unik gitu, bagaimana seorang terapis membangun komunikasi, berinteraksi dengan orang yang mohon maaf notabene sedang melaksanakan sedang dalam gangguan mental. Nah, di sini saya ingin mengkaji lebih dalam, lebih intens lagi, lebih detail lagi, seperti apa komunikasi dan interaksi yang dibangun oleh terapis ini kepada untuk pemulihan pasien ODGJ. Salah satunya khususnya hmm. dalam berinteraksi itunya, dalam berkomunikasi. Sehingga kasusnya itu kasus yang dimaksud di sini adalah kegiatan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh terapis kepada pasien ODGJ. Seperti itu, Pak. Contoh kasus yang pernah dialami oleh terapis bisa dicontohkan nggak? Seperti apa gitu? Kalau Baik. hanya sebatas tadi ingin supaya komunikasi apa namanya komunikasi yang membangun komunikasi gitu Ya, ya, membangun betul, komunikasi. Pak. Nah, kalau menurut saya itu kan lebih kecenderungannya lebih kepada komunikasi interpersonal gitu. Jadi Baik, baik, bagaimana baik. membangun komunikasi, misalkan bagaimana membangun rasa tanggung jawab, bagaimana membangun komunikasi verbal, Ya, membangun komunikasi yang efektif misalkan dengan ya, karena orang ODGJ ini ya nggak bisa dipaksakan juga gitu ya. baik. Gitu. Berarti yang Betul, harus ngertinya itu adalah terapisnya itu sendiri gitu betul, ya. betul, Mm-mm. betul. Tapi ya namanya jiwanya keganggu gitu ya, nggak Ya, mungkin dia bisa sempurna gitu ya. Apa betul. yang akan kita seharusnya begini nggak bisa gitu ya. Nah, Baik, tetapi bagaimana? Nah, eh, nah di sini saya belum 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 melihat itu ya sentuhan-sentuhan bagaimana contoh kasusnya gitu. Contoh baik, Pak. kasusnya seperti apa gitu. Sehingga Baik, kalau misalkan di sini menggunakan studi kasus ya kan kalau definisi studi kasus itu adalah teori yang menyelidiki fenomena kan ya ya, di dalam konteks
kehidupan yang nyata gitu ya. Betul. Nah, jadi konteksnya jelas, kelihatan gitu ya. Nah, artinya seperti misalkan ketika terapis memberikan pola pengasuhan, dia menerapkan pola pengasuhan yang seharusnya seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya gitu ya. Ya, Nah, mungkin nah itu yang harus lebih siap. ditonjolkan gitu ya. Paham, Nah, paham, paham. supaya tidak apa yang diinginkan oleh peneliti studi kasus, tapi ini rasa-rasanya komunikasi interpersonal gitu, Baik, gitu ya. Jangan baik Pak, sampai siap. studi kasus, tapi rasanya ini komunikasi interpersonal gitu ya, Ya, seperti itu. Nah, baik, kalau menurut saya juga kalau menggunakan studi kasus nggak usah menggunakan pola itu ya, baik. cukup aja misalkan eh, komunikasi terapeutik, terapis Oh, misalkan baik, misalkan ya. Nah, baik. nanti di sujudulnya kira-kira apa yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini, kasusnya misalkan dalam hal apa itu misalkan gitu. Kalau misalkan kayak konflik itu kan, konflik itu bagian dari komunikasi ya. Nah, Ya itu Pak, kan bisa itu menggunakan case study gitu ya. Nah, itu. baik, Oke. baik. Ini menarik gitu ya. Kebetulan saya juga punya mahasiswa bimbingan terkait dengan ODGJ gitu ya, ODGJ. Nah, cuman memang mendapatkan datanya itu sangat sulit karena tidak semua ini kan di yayasan. Nah, kebetulan Betul. penanganan yang mahasiswa saya itu di rumah sakit di Oh, Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin. oh iya, Itu iya. sangat apa namanya sangat sulit untuk bisa mendapatkan data. Oke. Betul, Nah, betul. kalau boleh saya tahu kalau di Cianjur sendiri itu berapa persen ini? Apa Ada Pak? berapa ada berapa yayasan yang menaungi Baik. membantu apa namanya semacam inilah rumah pulih jiwa ini? Hmm, baik Pak. Terima kasih Pak, atas tanggapannya yang tadi saya akan perbaiki untuk pertanyaan berikutnya. Karena saya sudah beberapa kali survei Pak di Cianjur khususnya, ternyata hanya Yayasan Rumah Pulih Jiwa ini satu-satunya di Cianjur yang sudah berdiri, sejak tahun 2020 dan setiap minggu juga setiap bulannya itu terus bertambah Pak pasien ODGJ-nya. Pada saat saya prasurvei itu terakhir datanya 58 orang, tapi pas saya survei lagi sudah ada 65 orang. Jadi semakin hari semakin bertambah dan Yayasan Rumah Pulih Jiwa inilah yang continue melaksanakan pemulihan seperti itu. Nah, untuk Yayasan Rumah Pulih Jiwa ini juga sudah bekerja sama dengan dinas dinas sosial. Jadi di Cianjur saya tidak menemukan lagi Yayasan Rumah Pulih Jiwa yang ya continue gitu untuk melaksanakan pemulihan, Pak, seperti itu. Oke. Sudah ada datanya itu di pendahuluan, di latar belakang. Siap sudah, Pak? Ada di halaman berapa? Izin, Pak. Mohon izin buka naskah, Pak. Iya, mangga, mangga, mangga. Di halaman 2 Pak, mohon izin. Halaman 2. Di paragraf, Di paragraf terakhir kedua, Pak. oh gitu. Ini yang 65 ini pasiennya kategorisasinya perempuan berapa, laki-laki berapa? Siap, Pak, Berapa saya orang? tidak mencantumkan untuk gendernya. Mohon izin, Ah, nanti saya akan gitu ya. perbaiki. Itu. Jadi nanti di latar belakang, saya rasa ini latar belakang, mohon maaf, masih minim ya, Baik, gitu ya. Nah, siap, Pak. gitu. Nah, nanti di latar belakang lebih baik dibuat misalkan ada semacam grafik gitu ya. Ya, Misalkan dijelaskan 3 tahun terakhir lah kira-kira seperti itu. Misalkan baik. risetnya sekarang 2024 kira-kira 2023, 22, 21 itu juga supaya nanti ada gambaran gitu. Iya, Pak, baik, baik. Ketika melihat misalkan tahun 2021 ada 35 misalkan. Iya, 2022 ada 40. Nah, 2023 ada sekian. Sampai sekarang terakhir 2024 itu ada 58 ya. 65. 65 misalkan. Ya, Kan itu terjadi peningkatan gitu ya. betul, Nah, betul. berarti eh,
polarisasi dari grafik itu bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk menguatkan bahwasannya penelitian ini layak untuk diteliti gitu. Baik, Pak. Gitu. Baik. Terus juga di latar belakang ini permasalahan yang secara eksplisitnya saya belum eh, melihat gitu ya. Ya, Jadi Pak. di bagian latar misalkan begini, permasalahan pada komunikasi terapeutik terapis pada pemulihan pasien orang dengan gangguan jiwa ini, permasalahan secara komunikasi yang dihadapi oleh terapis itu apa gitu. Hambatan mungkin ya, Pak ya, Nah, hambatan-hambatan. gitu. Coba bisa dijelaskan nggak sama Lucy gitu. Yap, Kira-kira ketika melakukan penelitian, melakukan wawancara ke ya, para informan, ada hambatan yang di Mbak. Ya, ya baik, gitu. Kira ya ibaratnya gini lah. Kalau orang tua punya anak, ketika mendidik anaknya itu kan pasti ada hambatan untuk baik, Pak. anaknya mau berhasil itu kan. Ya itu. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini akan menjadi catatan saya. Awalnya mohon izin, Pak, saya tuh memang ada 3 rumusan masalah. Salah satunya adalah apakah ada hambatan komunikasi yang didapatkan oleh terapis pada saat berkomunikasi dengan pasien, terus juga apakah ada, ya perbedaan komunikasi yang dilakukan gitu. Nah, setelah saya teliti juga kemarin memang tidak ada perbedaan untuk penyampaian komunikasinya, Pak. Jadi, ya udah saya hapus saja untuk rumusan masalahnya. Namun memang untuk ODGJ itu dibagi ke dalam 3 bagian, ODGJ ringan, Hmm, ODGJ berat, dan ODGJ sedang. hmm, Nah, memang hmm, itu tidak saya teliti lebih dalam, ini akan menjadi catatan untuk saya perbaiki juga, Pak. Nah, untuk hambatan-hambatan yang didapatkan, hanya sesuai dengan latar belakang, ya tingkat gangguan jiwanya. Jadi tingkat gangguan jiwa si pasien itu bagaimana, misalkan apakah pasien ODGJ itu berat, apa latar belakang permasalahannya misalkan atau skizofrenia, epilepsi, atau punya pengalaman buruk di masa lalu. Nah, memang itu terapis menyesuaikan dengan kondisi pasien. Seperti itu sih, Pak. Jadi, kesulitan komunikasinya, hambatan komunikasinya memang disesuaikan dengan latar belakang pasien. Tetapi untuk aktivitas komunikasinya setelah saya observasi dan melihat secara langsung memang sangat baik gitu. Jadi si terapis ini berkomunikasi dengan pasien yang baru, pasien yang lama, menggunakan komunikasinya yang santai, diselingi dengan bercandaan, tidak terlalu serius. Makanya ada komponen komunikasi nonverbal yang tadi saya cantumkan, yaitu vokalis atau kualitas nada suara yang dilakukan oleh si terapis ini. Jadi nadanya tuh sangat rendah, dengan sedang, dan tidak terlalu tinggi untuk nada suaranya. Seperti itu, Pak. Ya oke. Nah, sebetulnya permasalahan yang bisa mau apa namanya yang perlu dijelaskan di latar belakang itu ya harusnya itu kan ya Ya, permasalahannya kenapa siap. meneliti tentang ODGJ gitu. Ya, Pak. Nah, pasti kan ketika si si terapis ini ya dalam melakukan pemulihan kan ini dalam rangka melakukan pemulihan kan ya pada Betul. pasien itu. Nah, atau nanti bisa disambungkan ketika misalkan Lucy membuat tabel gitu ya, Ya, membuat tabel tentang berapa pasien ODGJ itu ya. ya. Nah, di kasih keterangan nanti keterangan ini ODGJ ringan Mhm. atau berat. Berat, Nah, kan ya. tidak semuanya juga berat itu ya. Betul, Nah, Pak. mungkin nanti cara penanganannya juga kan itu berbeda antara ODGJ berat, ODGJ ringan, ODGJ ya sedang itu kan berbeda ya. Betul, Pak. Namun Nah, mohon itu juga harus ya, dijelaskan secara ya, Pak. komunikasi gitu ya. Ya, Karena kan kita melihat perspektif terapis ini dari sisi komunikasi, bagaimana ya, dia melakukan komunikasi kepada ODGJ yang berat, ringan, dan sedang itu tidak bisa disamakan. Kalau misalkan yang ringan, misalkan, nah dilihat dulu juga kan karakteristik jadi ODGJ kan gitu, betul, ODGJ-nya kan gitu. betul. Mereka lebih membutuhkan komunikasi persuasif misalkan ya, Ya, misalkan dengan kelembutan ya, misalkan ya, ya, itu kan bagian dari komunikasi juga itu ya. ya, ya, Bagaimana cara-cara menerapkan komunikasinya itu yang ya, menurut saya penting untuk diceritakan itu ya. ya, Itu. Nah, ya, saya juga pernah melihat itu ya bahwa kendala-kendala di dalam menangani ODGJ itu
terkait dengan SDM-nya juga itu. Iya, Pak. Tentang bagaimana mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana ya pengetahuan eh, karena setiap terapis itu kan punya dibekali pengetahuan dulu seharusnya gitu kan. Betul, betul. Gitu. Jadi enggak setiap orang disebut terapis itu ya misalkan Iya, dia Pak. mampu tapi dia paling tidak dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara-cara melakukan pemulihan pada pasien karena setiap pasien itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda itu. Oke. Nah, itu yang mungkin menurut saya menjadi sebuah permasalahan yang perlu disampaikan juga di dalam Siap, latar belakang gitu ya. siap, Pak. Oke. Iya. Nah, terus selanjutnya terkait dengan sebentar saya buka dulu ini ya. Nah, di dalam latar belakang ini belum ada beberapa riset terdahulu ya, belum mencantumkan ya di latar belakang itu ya. Di latar belakang tidak, Pak, Ya. tapi di bab 2 dicantumkan. Mm-mm. Oke, nah sebaiknya juga itu di latar belakang itu ditambahkan gitu ya. Jadi Oh, iya. bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini relevan misalkan dengan beberapa riset terdahulu misalkan. Oh, Nah, iya, nanti iya. sehingga kan nanti punya novelty ya sebagai Kebaruan ya, Pak? pembeda Siap. dari penelitian yang Lucy lakukan dengan yang sudah gitu ya. Nah, Oh, nanti iya, kan Pak. muncul itu novelty atau eh, baruan gitu ya. Iya, Pak. Nah, tadi kan dikatakan oleh Lucy bahwa penelitian ini kan sudah banyak juga gitu ya. Iya, Nah, ini harus ada sesuatu hal yang menariknya itu kan ya. Nah, iya. itu. Ya, Iya, yang Pak. menariknya dari penelitian ini apa gitu. Baik. Ibaratnya kalau perusahaan punya produk kan eh, meskipun produknya misalkan sama-sama sikat gigi misalkan ya. Nah, ini mah dari Unilever, ini dari kan ada pembedanya gitu ya. Iya, Nah, iya, betul. harus ada pembeda. Oh, harus Itu dicantumkan juga ya, Pak, di latar belakang berarti? Baik. gitu. Jadi Siap. relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau Baik. pendapat-pendapat ahli yang mengatakan bahwa untuk membangun komunikasi terapeutik dalam menangani pasien ODGJ ini misalkan Ya. menurut pendapat dari buku siapa, nah itu juga penting gitu ya. Nah, selain Hmm, memang dari jurnal-jurnal gitu ya, iya, sehingga Pak. kekuatan dari latar belakang ini menjadi sangat fundamental ya. Hmm. Jadi supaya lebih kokoh gitu ya. Siap. Oke. Nah, informannya ada berapa orang? Untuk informan kuncinya ada 2, Pak. Hmm. Terapis 2. Untuk Oh. Hmm. triangulasi sumber itu ada 3. Ya. Berarti narasumbernya 3 ya. Iya, Pak. Narasumbernya 3. Narasumbernya ada 5, Pak. Narasumbernya 5. Wah, luar biasa 5. Banyak. Nah, kalau menurut saya ini harus ada klasifikasi. Klasifikasi tentang informan gitu ya. Jadi Oh, kalau di dalam buku metode penelitian itu ada informan kunci, ya, ada iya, informan utama dan informan pendukung atau tambahan iya, gitu ya. Pak. Gitu. Jadi nanti dikategorisasikan informan kunci misalkan informannya misalkan kalau yayasan itu punya pimpinannya pimpinan Ada, ya Pak. pimpinan Ada pimpi- pimpinan itu sekaligus terapisnya, Pak, yang saya teliti. Jadi itu ah, menjadi ah, informan kunci. Nah, untuk terapis tambahan yang kedua, untuk informan tambahannya relawan di Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Seperti itu, Pak. ah. Oke, kalau pimpinan yayasan rumah puli jiwa itu juga sekaligus sebagai terapis ya. Betul, Pak. Nah, berarti dia Bagaimana? orang yang punya tahu tentang kebijakan juga gitu ya, bagaimana Betul, kebijakan. Berarti itu informan kunci. kunci. Informan utama. Informan utamanya terapis, Pak. Terapis Nah, khusus di sana. oke, Ya. oke, itu. Kalau informan pendukung, Relawan, Pak. nah itu, ya. Jadi nanti diklasifikasikan itu. Siap, siap. Dibuatkan tabel, Pak? Apa Ya, iya secara... dibuat tabel Oh, di bab 3 itu di oh, bab 3. Mm-mm. siap, Pak. Terus dijelaskan juga kriterianya. Baik, Kriteria apa ya? Pemilihan informan. baik. Kriterianya apa? Misalkan informan pada penelitian ini misalkan sebagai
terapis sekaligus sebagai pemimpin Yayasan Rumah Pulih Jiwa Baik, Pak. Ciranjang. Baik, Hmm. Pak. Narasumber ada berapa? Mohon izin, Pak. Narasumbernya? Narasumber ada berapa Ada 3, narasumber? Pak. Narasumbernya siapa aja? Psikolog, Hmm? orang tua pasien ODGJ yang sudah sembuh. Kalau menurut saya kalau psikolog oke, karena dia ahli gitu ya, Siap. ahli dalam aspek jiwa, kejiwaan. Ya, Nah, bagaimana perspektif psikolog dalam melakukan komunikasi misalkan ya betul. eh, kepada pasien ODGJ misalkan. Kira-kira pertanyaannya seperti itulah gitu kan ya yang Ya, ditanyakan. Nah, tapi kalau orang tua menurut saya itu bukan kategori narasumber ahli gitu. Nah, gitu. Nah, kalau mau misalkan eh ini apa namanya konselor mungkin ya konselor atau misalkan dosen psikologi komunikasi misalkan ya Pak, itu. siap. Nah, kan ada mungkin kan kalau dalam psikologi komunikasi itu kan mental ya. Hmm. Betul. Nah, itu kan aspek komunikasinya bisa digali gitu di situ ya. Betul, Pak. Siap, Gitu. laksanakan, Pak. Itu supaya lebih bagus karena saya yang ini sangat menarik gitu ya, Ya, sangat Pak. menarik gitu. Oke. Berarti cukup Nah, 2 ya, yang Pak? ya Berarti cukup 2 dosen cukup, psikologi dengan cukup. psikolog gitu ya, Ya, Pak ya? cukup, Siap. cukup, cukup. Siap. Kalau yang satu kan psikologi komunikasi itu dari melihat dari sisi akademik gitu ya, Ya, akademik. ya. Nah, kalau Akademik. yang satu melihat dari sisi psikolog Baik. mental, Baik. kan jiwa kejiwaannya itu. Oke. Nah, eh, yang selanjutnya terkait dengan saran ini ya, saya saran kan di bab 5 itu ada saran ya. Siap, betul, Pak. Nah, gitu. Sarannya ini untuk siapa aja sarannya? Saran praktis dan saran teoritis, Pak. Kalau saran praktis buat siapa? Mohon izin, Pak, untuk buka naskah Hmm, terlebih dahulu. Untuk saran praktis untuk Yayasan Rumah Pulih Jiwa itu, Pak. ya. Dan Terus, hanya itu, Pak. Mohon izin. oke. Nah, saran saya ditambahkan itu. Hmm, Jadi tidak hanya untuk lembaga yayasan itu saja. Ya, siap, kira-kira Pak. ada yang dinas terkait nggak yang apa namanya yang relevansinya dengan penelitian ini apa? Dinas Sosial, Pak. Nah, gitu ya. Siap, salah, Pak. Iya, tidak ingat. Dinas Sosial, Nah, siap. dinas sosial, misalkan dinas sosial. Seperti tadi misalkan saran praktis untuk yayasan. Kurangnya SDM kan ya. Betul. Nah, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan bahwa SDM juga menjadi hal yang penting. Nah, itu mungkin juga bisa dijelaskan statementnya di bagian latar belakang. Jadi misalkan permasalahan pada penelitian ini selain memang yang dihadapi oleh terapis eh, dalam melakukan pemulihan pada pasien ODGJ juga terkait dengan SDM yang kurang misalkan. Kurang, ya. Sehingga dengan semakin banyaknya yang datang ya Ya. untuk orang ini kan si orang tuanya menitipkan ya. Ini pulang atau nginep ini? Menetap, Pak. Jadi si Oh, terapis bisa memantau kondisi pasiennya tuh hmm. secara intens gitu, karena menetap, jadi nggak dibawa pulang. Satu satu terapis menaungi berapa ODGJ? Satu terapis, 5 pasien ODGJ, Pak. Makanya sangat minim Hmm. sekali di sana ada 10 terapis. Iya, iya, Tetapi iya. memang sangat kurang ketika 65 pasien ODGJ, dan terapisnya cuma segitu gitu, Pak. Iya, kan ngurus orang 5 yang dalam gangguan jiwa kan 5 boro-boro 5 gitu ya. Satu juga kan ripuh gitu. Siap, Pak, betul. Saya juga Ya kan juga. gitu. Jadi ya itulah sarannya juga ke dinas sosial ya. Nah, saran Ya, praktisnya harus apa gitu dinas sosial karena berperan kan betul. berperan sekali gitu. Betul, Pak. Gitu. Siap. Oke. Siap laksanakan, Pak, dinas sosial. Kalau dinas kesehatan, Oh iya, sama puskesmas juga, Pak. iya, nah Lupa, itu ya, lupa. itu. Jadi ini bahkan si penelitian ini ya, kalau menurut saya ini perlu diseminasikan gitu ya. Nanti Ya, kalau ini dengan, misalkan
sudah melakukan kerjasama dengan Dinkes, dengan Dinas Sosial, bikin seminar tentang ini. Nah, nanti didiseminasikan bahwa ini hasil penelitian saya seperti ini gitu. Jadi pola yang terbangun, nah itu kan menjadi rekomendasi gitu ya buat Betul. pemangku kebijakan itu ya seperti Siap, itu. siap Pak. Nah, oke, saya rasa itulah tidak banyak karena hal-hal teknis silakan aja nanti disesuaikan dengan Siap, Pak. template pedoman dari kampus itu ya. Siap. Barangkali ada yang memang tidak sesuai, tapi saya menitip di latar belakang karena memang masih minim gitu ya. Siap, Berbeda dengan jurnal itu ya. Kalau siap. jurnal itu ya cukup 2 halaman gitu karena memang ada Baik. batasannya. Tapi kalau skripsi ini punya keleluasaan untuk bagaimana mengembangkan pola pola pemikiran kita gitu ya. Karena kan ini induktif itu kan Siap. kualitatif. Menjelaskan hal-hal yang sifatnya khusus, umum gitu ya. Bahkan terkait dengan data ODGJ di Cianjur, misalkan di Jawa Barat, terus globalnya juga seperti apa. Ya. Nah, itu menurut saya itu perlu juga dijelaskan itu ya di dalam Ya. latar belakang penelitian. Ya, teori juga sekilas itu harus dijelaskan di dalam Siap. latar belakang. Minimal Ya. berapa halaman kira-kira Pak latar belakang? Latar belakang ya kebutuhan aja lah gitu ya. Sesuai kebutuhan. Ya, Iya, iya. kebutuhan Jangan aja. terlalu sedikit juga ya Pak Ya, ya. jangan kayak jurnal banget gitu ya. Kalau jurnal ya 2 halaman sih memang seperti itu karena Siap. ada batasannya gitu. Siap Ya, Pak. itu. Siap Ya, dieksekusi. sukses dulu sih ya. Terima kasih Kalau banyak dari Bapak. saya apa namanya tidak banyak berkomentar, hanya memberikan masukan saja. Mudah-mudahan skripsinya nanti bisa menjadi eh, model ya dan menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang lain gitu ya. Amin ya Oke, Allah. terima kasih. Terima kasih Ibu Kak Prodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zikri Nurul Hadi yang sudah menyampaikan ujinya untuk Lucy, Ayu dan Ningsih. Ya, selanjutnya